شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون واتقوا الله لعلكم ترحمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur dan memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Rabbul Alamin yang telah menjadikan kita sebagai seorang manusia dan yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Ada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada seluruh manusia tanpa memandang dia seorang mukmin atau tidak. Misalkan bangun tidur, jadi semua orang itu bisa bangun tidur walaupun dia tidak percaya kepada Allah, tapi dia diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa bangun tidur. Dan ada juga nikmat yang diberikan kepada sebagian orang yang tidak semua orang diberikan nikmat tersebut. Semisalnya kita diberikan nikmat Allah untuk bangun pagi, karena tidak semua orang bisa bangun pagi. Apalagi anak-anak yang suka begadang, mabar sampai tengah malam, biasanya bangun paginya susah. Dan banyak anak-anak sekarang itu kalau terlambat sekolah ditanya alasannya apa, bangunnya kesiangan. Dan alhamdulillah kita termasuk yang diberikan nikmat oleh Allah pagi hari ini untuk bisa bangun pagi, sehingga dengan bangun pagi ini kita bisa meraih banyak kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita tadi sebelum sholat subuh melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat yang ketika siapapun orang yang melaksanakan sholat fajar maka baginya adalah kebaikan yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan kita pun bisa mendapatkan pahala seperti pahala orang berhaji dan umrah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Anas bin Malik bahwa siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah lalu kemudian dia duduk berzikir, dia duduk berzikir membaca Al-Quran, berzikir, kemudian ya seperti kita ini sedang mengingat berzikir kepada Allah, lalu kemudian datangnya waktu syuruk, datangnya matahari terbit. Setelah matahari terbit itu namanya waktu syuruk, lalu dia sholat 2 rakaat, maka dalam hadis itu disebutkan baginya pahala seperti orang melaksanakan haji dan umrah. Kalau di bagian hadis itu Rasulullah menyebutkan tamatun, artinya apa? Artinya adalah pahalanya itu sempurna dan sempurna. Dan itu tidak semua orang bisa melaksanakan sholat syuruk atau sholat isra. Maka mudah-mudahan hari ini kita bisa melaksanakannya sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk mendapatkan kesempurnaan kebaikan-kebaikan di pagi hari ini. Kita berselawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang selalu berusaha untuk mengikuti ajaran dan sunnah beliau. Yang saya hormati
Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Cina beserta Pimpinan Ranting Aisyah, Ketua DKM, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, orang-orang tua kami yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, di kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu risalah yang disebut dengan risalah Islam berkemajuan, sebagai bagian dari ikhtiar kita menyamakan pandangan dan menyamakan persepsi sebagai warga persyarikatan Muhammadiyah. Karena kadang-kadang warga Muhammadiyah itu merasa sudah tahu Muhammadiyah dengan sepengetahuannya, namun belum merujuk kepada apa-apa yang menjadi hasil musyawarah dan keputusan. Dan tentunya ini adalah satu hal yang tidak baik. Maka memahami hal-hal yang sudah diputuskan itu menjadi penting buat kita. Risalah Islam berkemajuan merupakan salah satu keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-48 yang baru saja selesai dilaksanakan di Surakarta, dan alhamdulillah selesai dengan sangat menggembirakan dan mencerahkan serta juga sangat berkemajuan. Kalau dulu biasanya kita kalau rapat itu harus daftar hadir, ngisi satu-satu, nyari satu-satu. Kalau sekarang tinggal lewat, ada foto kita, ada nama kita, datang jam berapa, keluar jam berapa, sudah ketahuan secara otomatis. Demikian juga milihnya dengan menggunakan e-voting. Inilah hal-hal yang maju itu kemudian ditampilkan oleh Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu adalah sebuah gerakan Islam yang maju. Namun sebelum kita membahas tentang risalah Islam berkemajuan, ada beberapa hal yang melatar belakangi yang perlu kita pahami. Bahwa Muhammadiyah itu adalah sebagai gerakan Islam, dan menurut saya sebagai gerakan Islam itu ada 3 hal yang kemudian menjadi ciri dari sebuah gerakan Islam. Yang pertama, bahwa sebagai gerakan Islam, maka Muhammadiyah itu didirikan berdasarkan ajaran Islam, atau yang disebut dengan al-mabadi al-Islam. Jadi Muhammadiyah didirikan berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Sumber-sumber nilainya adalah nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua, maka dalam setiap gerakannya dan menghadapi setiap persoalan-persoalan keumatan dan juga pribadi, dalam dinamika dan gerakannya itu harus menyesuaikan dengan ajaran Islam, atau yang disebut dengan Islami, sehingga Islam ada sebagai sumber nilai dan juga sebagai sumber konsep. Dan yang ketiga, terkait dengan tujuan Muhammadiyah, yaitu adalah terwujudnya Islam yang sebenar-benarnya, bahwa sebagai sebuah gerakan Islam, Muhammadiyah ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian ada pertanyaan, Islam seperti apa yang menjadi ciri Muhammadiyah? Kalau tadi kan secara umum bahwa banyak gerakan-gerakan Islam yang pasti berdasarkan ajaran Islam. Kalau kemudian gerakannya disesuaikan dengan nilai-nilai Islam,
dan punya tujuan juga adalah untuk menegakkan ajaran Islam. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan kita adalah apa yang menjadi ciri dari Muhammadiyah? Bapak sekalian yang dirahmati Allah, maka kemudian kita perlu memahami manhaj Muhammadiyah atau yang biasa orang sebut dengan ideologi tentang pemikirannya. Kalau saya lebih memilih manhaj dan juga Muhammadiyah dalam beberapa forum-forum itu memilih manhaj dibandingkan ideologi. Ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Maidah ayat 48, "Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Bahwa di setiap sesuatu itu dijadikannya kita adalah syir'ah wa minhaja, jalan, pemikiran dan tuntunan. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan menjadikan kita sebagai umat yang satu. Walakin liyabluwakum bima atakum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita apa yang telah Allah berikan kepada kita. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Maka di sini manhaj sebagai jalan terang yang diusul lalu kemudian dipegang oleh Persyarikatan Muhammadiyah itu adalah yang menjadi pembeda dengan yang lainnya. Karena manhaj itu mukhtalif, berbeda-beda. Ya, ada yang manhajnya adalah manhaj salafi, manhaj yang lainnya dan seterusnya. Itu berbeda-beda dan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah mau akan menjadikan kita itu adalah satu umat yang satu. Tetapi kehendak Allah menjadikan kita umat yang berbeda-beda dengan pemikiran yang berbeda-beda, manhaj yang berbeda-beda, dan itu adalah sudah sunatullah. Dan sulit buat kita untuk menyamakan menjadi satu dalam manhajnya, dalam pemikirannya, karena kita punya pemikiran yang berbeda-beda. Nah, ini adalah untuk apa? Untuk menguji kita. Siapa di antara gerakan-gerakan Islam yang manhajnya, yang jalannya itu adalah sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan, sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan, maka kemudian ketika Allah menguji kita dengan manhaj-manhaj yang berbeda itu, Allah memberikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan buat kita dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Nah, maka kemudian dalam manhaj Muhammadiyah, di dalam bagian akhir di surah yang saya tuliskan ini, fastabiqul khairat, maka Muhammadiyah itu manhajnya adalah yang didorong menjadi umat yang unggul dan maju. Kalau maju berarti berada di depan dalam segala hal. Kalau meminjam istilah tagline-nya Yamaha, selalu di depan, yang lainnya di belakang, atau di atas rata-rata, di atas yang lainnya. Nah, inilah yang menjadi ciri dari manhaj Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah dan kita semua didorong untuk menjadi umat yang unggul dan maju. Dan sesungguhnya bahwa Islam itu secara keseluruhan didorong Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat yang maju di antara umat-umat yang lain. Jadi tidak boleh Islam itu bodoh, Islam itu biasa-biasa saja, tetapi dia harus unggul dan maju. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, belakangan kita mendengar ada dua pemikiran tentang Islam. Ada yang disebut dengan Islam Nusantara dan ada Islam berkemajuan. Ya, karena Islam Nusantara diawali dengan Nu, jadi biasanya itu dinisbahkan kepada Nahdlatul Ulama. Ya. Kalau Muhammadiyah nyebutnya adalah Islam
berkemajuan. Sehingga kalau yang nggak Muhammadiyah sama NU bilangnya Islam Nusantara yang berkemajuan atau Islam yang berkemajuan di Nusantara. Saya tidak akan bicara sedikit pun tentang Islam Nusantara karena saya nggak punya kapasitas untuk menjelaskan itu. Nanti takutnya penjelasan saya menyesatkan dan tidak sesuai. Saya hanya ingin menjelaskan tentang bahwa Muhammadiyah itu adalah Islam berkemajuan. Di ayat Al-Maidah tadi, di ayat 48 Allah menjelaskan fastabiqul khairat. Jadilah umat yang unggul, umat yang maju. Maka Muhammadiyah mengambil diksi Islam berkemajuan. Dan ini Bapak sekalian, bukan hal baru bagi Muhammadiyah. Jadi bukan karena NU bikin Islam Nusantara lalu Muhammadiyah bikin Islam berkemajuan. Biasanya kan suka berlomba-lomba gitu ya, kalau dibikin ini, dibikin itu dan seterusnya. Nah, kalau kita membaca Risalah Islam Berkemajuan, bahwa Islam berkemajuan yang dijadikan manhaj Muhammadiyah itu adalah sudah menjadi ruh atau jiwa gerakan Muhammadiyah sejak awal. Jadi bukan baru-baru ini saja, tetapi sejak awal bahwa Muhammadiyah hadir, ruhnya adalah ingin menjadi umat yang maju, umat yang berkemajuan, umat yang unggul. Nah, ini bisa kita baca di dalam Statuten Muhammadiyah tahun 1912, bahwa saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan teman-temannya dan murid-muridnya merumuskan apa tujuan Muhammadiyah, yaitu adalah memajukan hal igama kepada anggota-anggotanya. Ini igama maksudnya agama. Jadi memang sejak awal Muhammadiyah itu punya pandangan, punya keinginan, dan punya ciri untuk memajukan. Memajukan apa? Satu, memajukan pemahaman Islam kepada anggota-anggotanya. Karena kalau kita seorang Muslim tidak paham agamanya, maka kemudian dalam pengamalannya menjadi salah. Saat itu kita lihat banyak orang-orang yang mengaku Islam, tapi dia masih memberi sesajen kepada kuburan dan kemudian juga berlaku syirik, takhayul dan khurafat. Karena pemikirannya tidak maju, tidak memahami ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Dan yang kedua adalah menyebarkan pengajaran bahwa ketika kita menjadi seseorang yang maju dan berkemajuan, selalu berada di depan, maka di sisi lain setelah kita memahamkan diri kita tentang ajaran Islam yang sebenarnya, maka kemudian kita punya kewajiban untuk menyebarkan pengajaran Islam kepada orang-orang di sekitar kita. Dan ini adalah menjadi ruh sejak Muhammadiyah berdiri. Lalu kemudian di tahun 1914 kata memajukan tetap ada dan ditambah dengan menggembirakan. Jadi kita kalau bermuhammadiyah itu harus gembira dan menggembirakan dalam hal memahami dan memahamkan ajaran-ajaran Islam. Dan tidak hanya memahami pengajaran ajaran Islam, tetapi juga apa? Memajukan dan menggembirakan kehidupan atau cara hidup sepanjang kemauan Islam kepada anggota-anggotanya. Inilah yang menunjukkan bahwa Islam berkemajuan yang menjadi manhaj Muhammadiyah saat sekarang ini dan menjadi salah satu keputusan muktamar, itu sesungguhnya bukanlah satu wacana baru, tetapi wacana yang sudah ada sejak Muhammadiyah berdiri. Terlebih Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Mas Mansur juga selalu menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Kalau kita kenal Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah, dan Kiai Haji Mas Mansur itu termasuk salah satu tokoh utama dalam pemikiran gerakan Muhammadiyah. Karena banyak pemikiran-pemikiran Kiai Haji Mas Mansur yang kemudian menjadi
landasan bagaimana kita bermuhammadiyah sekarang, termasuk dalam hal majelis tarjih itu pada awalnya adalah dicetuskan oleh Kiai Haji Mas Mansur bahwa segala tuntunan dan segala keputusan berkaitan dengan ibadah dan yang lainnya diputuskan secara ijtihadul jama'i, secara bersama-sama melalui majelis tarjih. Dan Kiai Haji Mas Mansur ini kan merupakan murid dari Kiai Haji Madahlan. Apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Madahlan? Kiai Haji Madahlan dalam satu kesempatan beliau menyebutkan dadi kiai sing kemajuan lan ajar kesel-kesel kanggo nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Jadi kalau jadi kiai, jadilah kiai yang berkemajuan. Lan ajar kesel-kesel. Ya janganlah kesel-kesel itu apa maksudnya? Lemah. Tidak semangat. Anggon nyambut gawe kanggo Muhammadiyah dalam kita bermuhammadiyah harus penuh semangat, karena kemajuan berada di depan, maka harus selalulah kita bersemangat dalam menggerakkan Islam melalui persyarikatan Muhammadiyah. Maka bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa mensiarkan Islam dan berkemajuan itu mengharuskan ikhtiar dan usaha yang sungguh-sungguh untuk menyalakan kembali api yang pada saat itu telah redup. Bahwa Islam pada saat itu mengalami satu keadaan yang sangat luar biasa, jauh dari nilai-nilai Islam yang sesungguhnya. Maka kemudian kesungguhan di dalam bermuhammadiyah dan menyebarkan Islam yang berkemajuan itu menjadi ikhtiar agar kemudian Islam itu kembali bercahaya. Demikian juga Kiai Haji Mas Mansur dalam kongres seperempat abadnya di tahun 1936 di Jakarta, Kiai Haji Mas Mansur menyebutkan dalam pidatonya itu apa? Muhammadiyah senantiasa memajukan dan mempropagandakan Islam di Indonesia. Ini kalimatnya adalah mempropagandakan. Kalau sekarang bahasanya mungkin adalah memviralkan. Jadi memviralkan dan menyebarkan dengan sungguh-sungguh di Indonesia, dan kemajuan agama Islam dan ketinggian derajat pemeluknya menjadi pengharapan Muhammadiyah. Jadi Bapak sekalian yang dirahmati Allah, jelaslah bahwa sejak awal tokoh-tokoh Muhammadiyah itu selalu mengajak kita untuk menjadi gerakan yang maju, gerakan yang selalu berada di depan dan selalu menggembirakan umat Islam untuk bisa memahami Islam dan mengamalkan nilai-nilai Islam. Apalagi kemudian kalau kita membaca keputusan-keputusan Muhammadiyah, apakah itu muqaddimah dasar Muhammadiyah, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, matan kepribadian Muhammadiyah, sampai di tahun 2010 saat muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta, itu kan ada namanya pernyataan pemikiran Muhammadiyah di abad kedua. Ini mungkin jarang di antara kita yang membacanya. Di situ disebutkan tentang bagaimana kemudian Islam sebagai dinul hadarah, agama yang berkemajuan, dan Muhammadiyah adalah gerakan yang berkemajuan. Ini sejak awal menjadi spirit kita. Maka menyuburkan Islam berkemajuan yang sekarang yang kita lakukan ini merupakan lanjutan dari apa yang sudah dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Mas Mansur, para pemimpin Muhammadiyah di masa lalu, dan juga menjadi spirit perjuangan kita saat sekarang dan di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka kemudian kita harus tahu ciri-ciri Islam berkemajuan itu seperti apa. Jangan cuma Muhammadiyah apa? Islam berkemajuan. Cirinya kayak gimana? Ya pokoknya maju aja gitu. Seperti apa?
harus jelas. Nah, di sini disebutkan al-khasa'isul khamsa al-Islam at-taqaddum. Jadi kalau dalam risalah Islam berkemajuan hasil muktamar tidak menggunakan Islam Islam at-tamaddun, tapi Islam at-taqaddum. Saya tidak tahu pertimbangannya apa, karena waktu muktamar tidak dibahas secara detail, tapi hanya secara singkat saja. Tapi di sini al-Islam at-taqaddum, Islam yang maju. Ada 5 karakteristiknya. Yang pertama adalah al-mabni ala tauhid, yaitu dibangun di atas nilai-nilai tauhid. Yang kedua adalah ar-ruju' ilal Qur'an wa sunnah, kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Yang ketiga ihya'ul ijtihad wa tasdid, menghidupkan kembali ijtihad dan tasdid. Lalu kemudian yang keempat tanmiyatul wasatiyah, menumbuh kembangkan wasatiyah. Kemudian yang terakhir adalah tahqiqur rahmatan lil alamin, menyebarkan Islam yang rahmat bagi seluruh alam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka kemudian kita harus sadar bahwa karakteristik yang paling utama dari Islam kemajuan adalah dibangun di atas nilai tauhid. Karena sesungguhnya agama Islam adalah agama tauhid. Ala lillahi dinul khalis, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Esa. Maka risalah tentang tauhid ini adalah risalah utama dalam Islam yang kemudian dibawa oleh seluruh nabi sejak nabi pertama Nabi Adam sampai dengan nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya mengajarkan tauhid. Kalau masalah ibadahnya beda-beda, gitu. Ya. Masalah syariatnya beda-beda. Ada yang sampai sekarang kita laksanakan, tapi caranya beda. Misalkan sholat, ya Nabi Isa juga sholat. Puasa, para nabi sebelumnya juga puasa. Cuma kemudian syariatnya berbeda. Kalau kita puasanya yang wajib, puasa Ramadan. Kemudian kalau Nabi Daud puasanya sehari puasa, sehari agak gitu. Sepanjang tahun begitu. Makanya ada orang yang bulan puasa ngikutin puasa Nabi Daud. Sekarang puasa besok kagak, sekarang puasa tanya apa sekarang puasa besok kagak, ngikutin Nabi Daud gitu. Itu udah kelewat. Ada juga yang syariat di zaman Nabi sebelumnya kita nggak dikasih gitu, karena berat. Kalau kita membaca surah Al-Baqarah, ada yang disampaikan Allah kepada kaum Yahudi mengikut Nabi Musa alaihissalam ketika selesai diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Lalu kemudian mereka kan tetap bangkang dan banyak berbuat kesalahan lagi. Lalu kemudian diminta untuk bertaubat. Oh, dalam Al-Quran itu disebutkan fatubu ila barikum waqtulu anfusakum. Jadi setelah taubat itu harus membunuh diri. Jadi kalau dulu di zaman Nabi Musa, ya setelah taubat dia harus mati gitu. Kalau kita sekarang habis taubat mati, enggak ada syariat seperti itu. Tetapi betullah bahwa syariat tauhid, akidah yang disampaikan sejak Nabi yang pertama sampai dengan Nabi terakhir itu sama, yaitu tentang tauhid. Dan ini adalah menjadi titik sentral dalam kehidupan kita. Maka Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan Islam berkemajuan selalu menyebarkan dan menyampaikan benih-benih kebenaran dan kebaikan. Karena ketika kita bertauhid dengan sungguh-sungguh dan yang sebenarnya, maka akan lahirlah nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Lalu kemudian tauhid yang murni juga menghadirkan ketulusan dan membuang jauh-jauh kesombongan dan penggunaan segala cara untuk mengejar kekuasaan dan kekayaan. Karena orang-orang yang bertauhid dia pasti yakin.
sesering-seringnya kita bekerja, namanya rezeki dari Allah. Kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh, tetapi kemudian tidaklah mengejar segala sesuatu yang kita inginkan dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan, landasan yang pertama dibangun atas nilai tauhid. Dan kita nggak perlu ragu dan nggak perlu takut untuk kemudian kita memahami tauhid yang murni dan melaksanakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan takut dianggap radikal, karena kadang-kadang dikit-dikit kita dianggap radikal. Ya, kalau begini sesuai dengan Quran dan Sunnah, yang tidak sesuai dengan masyarakat yang banyak kita dianggap radikal. Padahal radikal itu juga kalau secara dasarnya adalah sesuatu yang penting buat kita untuk berpikir yang radikal. Tetapi radikal bukan dalam artian kemudian melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan kita sebagai warga negara. Itu yang pertama, dibangun atas nilai-nilai tauhid. Yang kedua, bahwa Islam berkemajuan itu didasari atas kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan mengembalikan setiap segala sesuatunya kepada Al-Quran dan Sunnah. Memahami dan mengamalkan Islam harus bersumberkan kepada Al-Quran, dan Al-Quran menjadi sumber keyakinan dan pengetahuan serta hukum serta norma moral dan inspirasi sepanjang zaman kehidupan kita. Jadi pasti yang sudah kita yakini betul-betul dalam kehidupan kita. Yang kedua, bahwa sunnah Rasul adalah sumber kedua setelah Al-Quran yang menggambarkan diri Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang harus dicontoh. Bahwa Al-Quran menyampaikan dan mengajarkan kepada kita tentang perintah-perintah Allah, dan sunnah Rasulullah menggambarkan kepada kita bagaimana kemudian kita menjalankan perintah itu. Maka kita kalau selesai sholat zikirnya masing-masing, karena ya begitulah perintah Rasulullah. Tapi jangan juga karena zikirnya masing-masing, karena kita nggak bisa zikir, habis salam langsung pergi. Aku buru-buru, saya nggak bisa zikir, langsung pergi. Itu seperti itu. Kita mengikuti Rasulullah. Ya, apa yang diajarkan lalu kemudian kita ikuti. Maka dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu diperlukan pemahaman terhadap teks-teks Al-Quran dan Sunnah. Maka kita perlu dalam kajian-kajian kita membahas tentang tafsir-tafsir Al-Quran. Lalu kemudian kita juga membahas tentang kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain sebagainya. Ya. Kalau saya di Rodinok ada kajian hadis tentang Bulughul Maram, itu ada kajiannya. Kemudian pemikiran yang maju dan ilmu pengetahuan yang luas. Ini adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang menjadi ciri yang kedua dari Islam berkemajuan. Kemudian yang ketiga adalah ihya wal istihad wal tasdid, menghidupkan kembali istihad, yaitu usaha yang sungguh-sungguh untuk memahami dan memaknai Al-Quran dan Sunnah. Bahwa Al-Quran dan Sunnah Islam ini sesuai dengan segala zaman. Semakin maju zaman kita, Islam tetap sesuai dengan perkembangan zaman itu. Maka kemudian ijtihad haruslah menjadi semangat kita, mengupayakan pemikiran kita dengan sungguh-sungguh untuk menemukan satu hukum dari persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi sekarang. Karena sekarang kan makin banyak hal-hal yang baru yang kemudian sebelumnya tidak ada.
dalam hal muamalah, terlebih dalam transaksi bisnis ini apalagi sangat luar biasa. Dulu belum ada namanya COD, sekarang sudah ada COD. Dulu belum ada marketplace, beli pakai handphone, sekarang sudah beli pakai handphone. Dan pilihan pembayarannya itu kan bermacam-macam. Jangan sampai nanti kita memilih cara pembayaran itu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan itu perlu ijtihad dan perlu kemudian keputusan-keputusan bagaimana kita melaksanakannya agar problem-problem kita bisa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ijtihad itu bukan hanya sekedar satu keputusan-keputusan, tetapi dia dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kalau kita menghadapi satu persoalan dalam transaksi, dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan masyarakat modern, ya kita baca kembali keputusan-keputusan, lalu kemudian kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ijtihad ini adalah bagian yang terpenting dari tasdid, yaitu pembaharuan. Di mana pembaharuan itu dalam dua hal. Satu adalah purifikasi, memurnikan nilai-nilai ajaran Islam agar terbebas dari pemahaman-pemahaman yang bukan Islam. Dan yang kedua adalah modernisasi atau dinamisasi, bahwa perkembangan zaman yang sedemikian rupa perlu dibarengi dengan ijtihad sebagai bentuk tasdid kita dalam menghadapi kehidupan seperti sekarang ini. Nah, tasdid adalah upaya dalam mewujudkan cita-cita kemajuan dalam semua segi kehidupan. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu adalah tanmiyatul wasatiyah, yaitu berkaitan dengan wasatiyah Islam, yang kalau dalam masyarakat kita sering menyebutnya adalah moderasi beragama. Kalau Muhammadiyah tidak menggunakan istilah moderasi beragama, tapi yang dipergunakan adalah wasatiyah Islam. Kali itu memang ada di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian pula kami telah menjadikan kamu sebagai umat Islam, umat pertengahan. Umat pertengahan itu apa? Yang pertama adalah umat pilihan, khairu ummatin, seperti tadi ayat yang dibaca oleh qari kita, ukhrijat linnas. Yang kedua adalah umat yang terbaik, umat yang adil dan seimbang, baik dalam keyakinan, pikiran, sikap maupun perilaku. Maka dalam tanmiyatul Islam ini, ya, bahwa Islam adalah agama yang tengahan, yang menolak ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Yang kadang-kadang orang itu dalam mengamalkan Islam gulu berlebih-lebihan. Berlebihan apa? Tidak diajarkan oleh Rasulullah, tapi dia buat sendiri gitu. Sehingga berlebih-lebihan. Kan kalau kita mengikuti apa yang dicontohkan Rasul, ya sudah selesai. Tidak perlu kreativitas dan tidak perlu inovasi dalam ibadah mahdoh. Tapi ada yang dulu, ada yang berlebihan, dan juga ada yang mengabaikan, artinya tidak mau melaksanakan. Ada yang berlebihan sekali, ada juga yang kurang sama sekali dalam mengajarkan Islam, melaksanakan Islam. Dan juga bahwa Islam wasatiyah itu berada di tengah, di antara konservatif dan juga liberal. Jadi tidak terlalu tegang di dalam berislam atau tersaklek, dan tidak juga terlalu liberal di dalam Islam. Kita berada di tengah-tengah. Semisalkan kita memang wajib untuk sholat berjamaah dan tepat waktu, tapi kalau kita dalam keadaan safar, maka kemudian kita bolehlah menjama dan mengqashar. Kalau kemudian dalam kesulitan, kita bolehlah sholat di atas kendaraan dan seterusnya. Bahwa wasatiyah juga menuntun kepada kita sikap yang tawazun, seimbang antara kehidupan individu dan masyarakat, antara lahir dan batin, antara duniawi dan ukhrawi. Tidaklah kemudian kita melulu mengejar kehidupan duniawi melupakan ukhrawi, atau sebaliknya kita mengejar ukhrawi dan meninggalkan dunia kita.
maka Islam wasatiyah sebagai ciri Islam berkemajuan adalah di antara keduanya haruslah seimbang. Kemudian wasatiyah tidak mengarah pada toleransi terhadap sekularisme politik dan permisifme moral. Jadi wasatiyah tengahan itu tidak toleransi yang kebablasan. Sekarang kan kita melihat ada yang kebablasan, ceramah agama Islam di gereja, selawatan di gereja gitu. Kan itu kalau menurut kita sudah kelewatan. Ya kalau selawatan ya di kalangan Islam, tidak perlu di tempat ibadah orang lain. Kalau kita mau menyampaikan Islam ya kepada umat Islam. Kalaupun dalam forum-forum umum ya silahkan, tetapi tidak kemudian di tempat ibadah agama yang lain. Takutnya nanti ke depan kalau kita sering diberikan kesempatan untuk itu dan kemudian kita mau, nanti beberapa waktu yang akan datang, kan sekarang udah gua kasih kesempatan, ya sekarang giliran gua nih gitu. Ya kalau sekarang ini kita ada yang ceramah di tempat agama lain, bisa jadi di masa yang akan datang mereka pun minta untuk seperti itu. Dan itu adalah toleransi yang kebablasan. Bahwa kita menghormati satu agama dengan agama yang lain, tetapi wasatiyah, tengahan saja, tidak terlalu ekstrim dan tidak juga liberal. Dan juga jangan kemudian apa? Mengkafir-kafirkan, wah dia yang di sana itu kafir, enggak juga. Ya silakan aja itu masing-masing, tetapi kita punya pandangan tersendiri bahwa toleransinya adalah bukanlah kemudian kebablasan, tetapi betul-betul kepada apa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka inilah menjadi ciri yang utama dalam berpikir dan bersikap sebagai seorang muslim. Nah, tanwiyatul wasatiyah juga Pak, tegas dalam pendirian, luas wawasan dan luas dalam sikap. Ya, jadi kalau yang hak udah hak, kemudian pandangannya juga luas, tetapi dalam menyampaikannya adalah luas, tidak kemudian memaksakan kepada orang yang memang belum memahaminya. Kemudian menghargai perbedaan pandangan atau pendapat. Kalau ada pandangan-pandangan, ada pendapat-pendapat yang berbeda, kita terima. Jangan kemudian kita tolak dan tidak kita hiraukan. Kemudian menolak pengkafiran terhadap sesama muslim. Bahwa kita tidak mengatakan, wah kalau begini dia kafir, kalau begitu dia kafir. Kita mengatakan kafir atau tidaknya harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak sembarangan kita mengatakan kafir kepada sesama muslim. Kemudian yang keempat, memajukan dan mengembirakan masyarakat. Bahwa setiap Islam dan Islam berkemajuan ini adalah memajukan dan mengembirakan masyarakat. Kemudian yang kelima, memahami realitas dan prioritas. Artinya apa? Yang realitas masyarakat sekarang seperti apa dan prioritas yang harus kita laksanakan juga ini menjadi satu hal yang kemudian penting dalam wasatiyah. Dan yang terakhir adalah menghindari fanatisme berlebihan terhadap kelompok atau paham keagamaan tertentu. Jadi kita menghindari hal yang berkaitan dengan fanatisme yang berlebihan. Ya, kalau kita bermuhammadiyah, ya bermuhammadiyah sebagaimana yang seharusnya, tidak juga boleh terlalu berlebihan. Dalam artian apa? Sehingga kemudian mengatakan yang lain adalah sesat dan seterusnya. Ini yang ciri yang terakhir dalam Islam berkemajuan, yaitu adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Bahwa kita wajiblah mewujudkan kerahmatan itu dalam kehidupan yang nyata, dalam segala hal, baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, lingkungan dan seterusnya. Sehingga Islam haruslah menjadi pendorong bagi terciptanya perdamaian dan kerukunan. Dan Islam harus tampilkan sebagai agama yang mewujudkan keadilan dan menghilangkan kezaliman, serta
membawa kepada kesejahteraan, pencerahan dan kemajuan yang sifatnya adalah universal. Maka sesungguhnya Islam yang rahmatan lil alamin itu bukan hanya bagi Islam saja, bukan hanya bagi manusia saja, tetapi juga adalah bagi kemaslahatan seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya kira itu yang saya sampaikan. Sebetulnya masih banyak lagi, nanti ada manhajnya, ada gerakannya seperti apa, dan saya kira itu nanti bisa kita pelajari dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Nah, dengan demikian kita sudah tahu ciri daripada karakteristik Islam berkemajuan. Yang pertama, dibangun di atas tauhid. Yang kedua adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, menghidupkan kembali ijtihad dan tasdid. Yang keempat adalah berdasarkan wasatiyah atau tengahan. Dan yang terakhir adalah menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka mudah-mudahan dengan materi ini kita semakin paham apa itu Islam berkemajuan dan kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.